menyaksikan Zona Cuan bersama saya Maria Anneke, dan untuk membahas seperti apa pengaruh geopolitik terhadap perdagangan farmasi di Indonesia, kita sudah bersama dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pak Taruna, apa kabar? Selamat datang kembali di Studio Nusantara. Alhamdulillah bahagia. Iya Pak Taruna, kalau kita melihat kondisi geopolitik seperti ini gitu, kita kaitkan dengan kondisi farmasi di dalam negeri, di mana kita tahu banyak bahan baku obat-obatan ini kan juga masih impor. Mayoritas masih impor. Mayoritas masih impor. Lalu bagaimana nih akhirnya mempengaruhi peredaran obat di dalam negeri? Ya, kita tahu kan kalau sekarang berbicara obat, kita punya ada yang terbagi atas 3 sebetulnya. Ada obat-obat esensial, artinya obat-obat yang wajib ada. Apapun caranya, obat itu harus ada. Contohnya obat-obat esensial itu yang berhubungan dengan hipertensi, obat-obat yang berhubungan dengan antibiotik, kemudian obat-obat yang berhubungan dengan pencegahan ataupun pengobatan metabolik kayak orang diabetes ya. Itu kenapa itu esensial? Karena itu pengobatannya untuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia, makanya esensial, penting. Terus di lain itu obat-obat esensial ada juga yang disebut obat generik. Generik itu artinya ya yang sudah selesai masa patennya. Nah, biasanya 20 tahun itu masa paten. Jadi ada obat baru diproduksi terus selesai masa patennya. Itu obat generik namanya. Kemudian terakhir ada yang disebut dengan obat paten atau branded. Nah, obat-obat yang baru tetapi belum selesai masa patennya. Dari semua jenis ini, baik itu generik, baik esensial maupun yang branded, bahan baku obat kita itu masih lebih dari 90% kita impor. Jadi kita sangat membutuhkan inovasi dan berbagai transfer teknologi obat-obat baru, karena yang data kami dari 15.200-an ya, 15.200 sekarang jenis obat yang beredar di Indonesia. Jenisnya tentu jumlahnya jutaan bahkan miliaran obat kan gitu. Tapi jenisnya itu 15.200 lebih. Asalnya dari mana? Itu dari nomor izin edar yang Badan POM keluarkan untuk obat. Obat saja, bukan yang lain-lain. Kosmetik, bukan alat kesehatan, bukan makanan dan sebagainya. Tapi khusus untuk obat. Nah, dari obat-obat yang beredar itu, bahan bakunya adalah 94% kita impor. Nah, terus obat itu dari mana? Kadang ganti kemasan aja. Artinya produknya dari mana sumbernya kita impor? Pada umumnya yang tertinggi itu kita impor dari India. Bahan bakunya atau raw materialnya atau intermediate produknya. Yang kedua kita impor dari China. Kemudian yang ketiga yang cukup tinggi kita impor dari Belanda, impor dari Switzerland, kemudian dari Amerika. Kalau dari Amerika pada umumnya obat-obat baru yang advance. Itu yang kita impor bahan bakunya. Nah, berarti cuma ada 6% yang kita produksi dalam negeri. Dari 6% itu cuma ada sekarang bahan baku itu cuma ada 42 jenis yang kita produksi di industri farmasi kita. Industri farmasi kita terbagi 2. Ada yang disebut industri farmasi untuk produksi. Itu jumlahnya yang punya manufacturing itu 272. Dan 80%-nya adalah industri dalam negeri, 20%-nya itu multinasional. Nah, perusahaan besar farmasi, PBF, itu bisa juga mengimpor produk dan mendistribusikannya. Itu jumlahnya 3.009 perusahaan besar farmasi. Nah, dari semua ini, apakah itu obat yang kita produksi di dalam negeri, maupun yang tidak diproduksi di dalam negeri, bahan bakunya masih 94%. Jadi dengan konteks seperti ini, kebutuhan obat kita sangat-sangat penting untuk diperbaiki ya. Nah, dalam konteks itulah maka di program saya sebagai Kepala Badan POM khusus untuk obat, kita punya 5 strategi.
supaya ketergantungan obat ini kan berarti 90 lebih persen kita punya ketergantungan obat ke negara lain. Sementara obat ini kan adalah bagian yang sangat penting, bahkan kadang lebih penting dari makanan. Urgent ya Pak? Ya, urgent kan? Contohnya misalnya kalau kita terjadi konflik dengan negara pengimpor, terus dia blok, dia produk-produknya dia tidak kirim ke kita. Itu kan bisa terbayangkan banyak masyarakat kita, rakyat kita yang membutuhkan itu jatuh sakit, bahkan meninggal kan, karena esensial betul. Artinya kita di posisi yang tidak begitu kuat ya Pak, jika kita sangat bergantung dengan negara-negara lain. Tapi Bapak tadi sampaikan dari 94% itu mayoritas dari India dan China. Artinya kalau memang saat ini sedang ada konflik di Timur Tengah, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena jarak ke India dan China ini kan relatif lebih dekat. Iya. Hanya kita harus paham, obat agak sedikit beda dengan produk lain. Kayak produk pangan itu kan substitusinya mudah. Apa itu substitusi? Misalnya kalau, taruhlah, kalau dari global sistem Badan POM yang kita kelola, dalam setiap tahun itu, obat, makanan, suplemen, kosmetik, alat kesehatan, dan sebagainya itu kurang lebih 6.000 triliun. Karena itu termaktub dari 1,2 juta sertifikat yang Badan POM keluarkan. Dan itu revenue-nya dari industri yang jumlahnya jutaan, industri di bawah kami. Nah, balik ke obat saja dibanding makanan ya. Kalau makanan, misalnya tiba-tiba gandum di stop. Bahan bakunya gandum. Orang masih bisa punya alternatif. Ganti tepung tapioka, tepung beras, atau lain-lainnya kan. Nah, kalau misalnya obat esensial yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba bahan bakunya untuk memproduksi obat penurun tekanan darah tinggi, contoh yang paling ringan ya, atau obat untuk diabetes, khususnya yang sifatnya produk biologi, diblok di suatu tempat. Yang pada umumnya produk-produk yang esensial ini dari Belanda, ya kan? Dari Belanda, terus sebagian dari Amerika. Nah, kalau itu terblok, kita tidak tersedia di negeri kita, mau diganti dengan apa? Itu bahayanya di situ. Bedanya dengan makanan. Dan ini menyangkut nyawa manusia ya? Nyawa manusia. Kalau obat, orang tidak bisa nunggu. Kalau makanan, masih bisa menunggu atau substitusi. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau obat? Ada, kadangnya biasanya ada aspek generik, biasa ada obat-obat yang mirip, similar ya. Tetapi yang kita sebut dengan biosimilar. Nah, tetapi itu juga teknologinya susah. Nah, jadi kalau kesimpulannya, kita harus buat kemandirian obat. Kalau kemandirian pangan, betul bagian dari national interest kita. Tapi kemandirian obat, kita harus canangkan juga menjadi yang kita sebut national interest atau kemandirian nasional kita. Sejauh mana kita akan menuju ke sana, Pak? Nah, untuk sampai ke situlah Badan POM sebagai regulator yang ngurusin ini, kita punya strategi. Salah satu strategi kami kemarin itu kita singkat dengan menjulang, membumi, mengakar. Iya kan? Powering, earth, and ground. Nah, maksudnya apa? Dalam konteks global, Badan POM harus menjadi regulator kelas dunia. Karena kan semua regulator, khususnya yang berhubungan dengan obat, itu namanya berdasar scientific base. Artinya misalnya gini, kata parameter menjadi regulator global itu, semua orang kan tahu bahwa ukuran untuk misalnya 1 cm itu adalah 10 mm. Kan begitu? Itu disebut standar global. Nah, seperti juga obat. Kalau kita obat itu indikatornya adalah keamanannya, efikasinya atau khasiatnya, dan kualitasnya. Nah, itu untuk sampai ke standar global itu kita harus memiliki apa yang kita sebut dengan regulator global. Artinya kita dijadikan referensi, kita jadikan standar. Badan POM atau pengawasan obat itu ada 4 tingkatan.
Dulu waktu saya masuk, kalau tingkatan 1 disebut maturitas level 1 itu biasanya pada umumnya negara-negara terkebelakang, negara miskin. Kalau 2, maturitas 2 ya negara berkembang. Dan atau yang ketiga, at least masih negara berkembang. Yang keempat, standar tertinggi itu biasanya negara-negara maju. Negara-negara maju saja. Nah, sekarang ini ada sekitar 10 regulator aja yang negara yang WHO listed authority. Nah, saya masuk tahun lalu itu masih kita maturitas level 3. Nah, untuk sampai menjadi standar global kita harus push supaya bisa menjadi tertinggi. Dan itu tidak mudah dapatnya karena kita ada namanya assessment, penilaian dari global. Khususnya yang sekarang ini untuk inspektornya disebut Pharmaceutical Inspector Cooperation Scheme. Sementara kalau internasional itu adalah WHO yang memberikan standar. Dan dia harus masuk namanya WHO Listed Authority atau WLA. Nah, kita bersyukur dengan semangat, dengan luar biasa ada 9 kriteria. Tahun ini kita sudah mencapai itu dan kita adalah negara berkembang pertama di dunia yang mendapatkan WLA. Nah, kita balik. Jadi pertama kita harus tunjukkan posisi kita dulu adalah posisi yang tinggi, dipercaya. Baik dari segi regulatorinya, marketing authorization-nya, certification-nya, licensing-nya, vigilance-nya, laboratorinya, clinical trial-nya, inspection-nya, dan terakhir vaksinnya. Nah, kita dari 9 kriteria itu kita dengan perjuangan yang luar biasa, seluruh timnya Badan POM, kita mampu terasesmen kita dapat tahun ini. Itu luar biasa. Itu prestasi Indonesia saya kira. Luar biasa. Tapi dengan adanya WLA ini Pak, lalu bagaimana nih akan mengubah industri bahan baku obat khususnya? Apalagi tadi Bapak sampaikan ini kan sebenarnya dikit sekali nih di industri hulunya yang mungkin mau terjun untuk membuat bahan baku itu. Seperti apa sih kendalanya? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan.